Cih. Tes 1 2 3. Suaraku kegedean. Tes 1 2 3. Mic 3 ya saya. Mic 3. Mic 3 emang rada. Tes 1 2 3. Oke. Oke. Pak, silakan Pak. Tes, Coba tes, satu, tes. Nanti Bapak duduknya begini ya atau begini? Tes, satu, Oke, dua, mantap. satu. Oke. Cukup. Cukup. Oke. Tes. Kayak satu mungkin yang kayak Oh, udah. ya. Oke. Masih tes aja kita ya. Oke, bagaimana kalau kita mulai dulu nih, teman-teman pasti bingung nih, ada siapa lagi di tengah kok Kak Yunus ganti. Yes. Oke, boleh silakan. Tuh, 2. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat kembali lagi bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini kita kedatangan seorang tamu agung ya. Wis, luar Yang biasa. mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih ya dalam acara ini. Ya, kembali lagi di sini saya Farini, Nah, saya Aditya dan juga tamu kita. Iya. Bisa memperkenalkan diri dulu, Pak? Ya, saya Abdul Wahab Bangkona dari Indonesia, khususnya dari Universitas Cyber Asia atau Asia Cyber University luar Indonesia. biasa. Wah, jadi khusus datang di Taiwan ya, Pak? Saat Iya. ini kita sedang di Taiwan ya, Pak ya? Ya, hanya ke Taiwan. Maunya di Indonesia maunya. Ya kali-kali ini studionya pindah ke Indonesia Oh, kan, iya, ini kan iya, bisa iya. juga kan. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kedatangan Bapak ke Taiwan ini dalam rangka apa ya Pak? Ya, jadi maksud kedatangan kami di sini adalah bersilaturahmi, Mhm. bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di Taiwan, ada sekitar 50 orang. Mhm. Dan ini memang baru awal karena Universitas Asia Cyber University ini baru berumur 4 tahun. Oh, 4 tahun. Namun sudah melahirkan 2 kali wisuda dan alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi dari BANPT, itu kualifikasi baik sekali. Mhm. Dan mahasiswanya sudah tersebar di 11 negara hari ini. Oh. Dan di Taiwan ini termasuk cukup banyak. Mhm. Dan mudah-mudahan akan bertambah terus. Dan insya Allah melihat antusiasme dari mahasiswa kami berharap bisa melayani saudara-saudara kita yang bekerja di sini ke depan. Oh, Oke, wah luar pasti biasa. teman-teman bertanya-tanya nih, bagaimana tuh bisa jadi mahasiswa atau maksudnya turut dalam Universitas Cyber Asia? Ya. Kalau tadi kan dikatakan ada 50-an orang ya Untuk untuk di dari Taiwan. Taiwan sendiri. Iya. Jadi sistem perkuliahan di tempat kami ini full online. Oh, full Oh, online. Iya. Oh, Jadi semua materi pembelajaran, presentasi dari dosen-dosen sudah dalam bentuk video. Mhm. Dan tetap kami melayani tutorial setiap minggu sehingga tetap ada tatap muka meskipun berjauhan. Mhm. Dan itu tidak wajib mahasiswanya harus tatap muka tiap hari, tapi yang bisa mengikuti itu akan hadir tatap muka, melakukan tutorial dengan dosen, dan itu direkam dalam sistem. Sehingga meskipun tidak hadir di dalam sesi tutorial, dia tetap bisa mengikuti tanya jawab yang ada. Kemudian kalau juga ada pertanyaan dari mahasiswa, mereka bisa mengirimkan chatnya melalui sistem yang kami buat, Katakan. Mhm. dan bisa berkomunikasi 24 jam dengan dosennya. Oh, wow. Ya, tentu saja ini ada waktu-waktu tertentu pada saat dosennya tidur tentu tidak menjawab, tapi segera dijawab setelah dia aktif kembali. Iya. Tadi bilangnya ada total ada 11 negara gini ya, Iya. Pak, ya, yang udah tersebar ke benua Asia, Amerika, Eropa juga gitu Pak. Apa untuk Iya. saat ini? Jadi di Eropa sudah, kemarin bahkan yang dari Scotland udah wisuda. Oh, wow. Ya, dari Jepang juga udah wisuda, Wow. kemudian 3 orang dari Korea Selatan, Oh. dan dari Belanda, dari Inggris. Demikian juga dengan dosen kami, ada dari Inggris, dari Warwick University, ada dosen dari Malaysia juga. Jadi inilah yang harus kita syukuri dengan media yang tersedia sekarang ini. Jadi kami ini memanfaatkan media yang ada ini untuk pendidikan. Iya. Dan mudah-mudahan ke depannya ini makin banyak yang bisa kami bantu. Betul. Ini emang karena berterima kasih juga dengan adanya teknologi yang sangat maju Iya. untuk saat ini ya. Contohnya kalau dulu
yang zaman-zaman SMS-an gitu kan, Iya. gimana belajarnya gitu kan. Iya. Apalagi kalau bilangnya video call segala Iya, macam, otomatis betul. diwajibkan harus ada komputer yang Iya. pada kala itu komputer harganya Nah, mahalnya luar biasa loh. Belum lagi tambah internet. Nah, Betul. Sekarang kalau internetnya belum ada, kamu ada komputer juga percuma, cuma Betul, Iya. betul. Jadi memang didukung dengan dan memang inilah kebutuhan lah. saat Hmm. ini. Boleh bilang Untuk saat ini. kebutuhannya. Jadi kita Iya. mengikuti juga kebutuhannya. Iya, Nah, betul. tadi dikatakan bahwa sudah di 11 negara. Nah, kalau untuk ini apa namanya mata kuliahnya, pelajarannya, Nah, maksudnya ini. jurusannya. Ada apa aja nih Pak? Iya Ya, nih. Kalau teman-teman kami- mungkin ada yang tertarik nih. Nah, ya. Kami punya program studi namanya, ada yang pertama manajemen, Oke. ada akuntansi, Hmm. ada informatika, ada teknologi informasi, ada komunikasi. Oh, 5 oke. program studi. Program yang sangat sering sekali untuk Iya. digunakan apalagi untuk saat ini. Iya. Tapi kenapa bisa memilih 5 program ini? Karena Dari hasil feasibility study bahwa itu yang paling visible dan peminatnya dan kebutuhannya. Tentu banyak yang lain, tetapi di dalam konteks aplikasi di lapangan, contoh untuk bidang-bidang teknik, karena harusnya umpamanya ada prakteknya di lapangan, ya tentu belum kami mulai, tapi kita menuju ke sana untuk pengaturan yang lebih ajak gitu ya. Tapi untuk bidang-bidang seperti IT, informatika itu memungkinkan sekali karena mereka bekerjanya di komputer. Betul, Dan betul. bisa antar negara Iya. gitu ya. Lintas Komunikasi negara. juga sama, akuntansi juga sama, komunikasi, manajemen ini lebih firm dengan sistem ini. Terus kalau ini mengikuti sistem pendidikan di Indonesia, berarti kalau untuk S1 itu biasanya mesti membuat skripsi. Iya. Apakah juga mengharuskan juga di skripsi? Sementara kalau untuk di Taiwan sih terus terang S2 baru bikin skripsi. Iya. Makanya saya bilang saya di sini rugi sekali. Di Indonesia udah bikin skripsi, pas ke Taiwan bikin skripsi lagi. Iya, betul sekali. Jadi kami taat dan patuh sepenuhnya dengan seluruh standar aturan dan standar dari Kementerian Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dan Ristek. Jadi 9 standar kami terapkan semuanya. Oh, sesuai dengan Ya, yang sesuai, ada di Indonesia. Jadi ya. katakanlah kalau kita belajarnya di sini, kemudian Tetap. lulus, otomatis ketika udah balik ke Indonesia kita Set. pun bisa menggunakan Iya, ijazah ataupun kayak kelulusannya Iya, dari betul sekali. Universitas Cyber Asia. Wah, iya. jadi Dan tetap kami mengikuti sistem dan standar akreditasi Badan Standarisasi Perguruan Tinggi di Indonesia. jadi pokoknya udah sesuai deh dengan Iya. kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi kayak istilahnya kalau udah lulus ya udah legal berarti gitu loh. Jadi ijazah kita itu juga diakui oleh negara gitu loh. Jadi benar-benar Jadi- ijazah gitu ya. Iya, jadi ketika pengen cari kerja, ketika di Indonesia juga bisa dipakai Dan ataupun ingin bahkan ke luar melanjutkan negeri lagi juga bisa kan di Iya, Indonesia gitu. berarti kan karena Iya, itu memang ijazahnya ya ijazah universitas gitu. Dan Wah. juga kami sudah dapat akreditasi juga dari European Agency for Higher Education and Accreditation. Jadi alhamdulillah di Eropa pun kami sudah dapat akreditasi. Wow. Ya. Wah, jangkauannya luar biasa berarti ya. Dan itu biasanya kalau kayak begini banyak gak sih? Karena kan teman-teman mungkin teman-teman PMI yang mana dia harus kerja, kemudian juga harus belajar, apalagi juga mungkin banyak mahasiswa-mahasiswanya yang mungkin sudah meninggalkan pendidikan cukup sekian lama untuk kembali lagi kayaknya mungkin kadang-kadang ya dibilang susah gitu, gampang apalagi menyesuaikan lagi nih. Banyak gak kalau itu mahasiswa-mahasiswanya yang terputus tengah jalan kalau kayak gitu? Iya, Gimana tuh supaya istilahnya memberikan mereka motivasi kembali. iya betul. Ada 2 hal. Yang pertama, bagi yang sudah menyelesaikan pendidikan D2, D3 itu dengan bidang yang relevan bisa kita memberikan namanya prior learning recognition, artinya pengakuan dan tinggal lanjut. Nah gitu. Jadi kita udah menerapkan prior learning recognition. Jadi apa yang dia sudah miliki, kita lakukan penyeliaan, kemudian assessment, ada beberapa mata kuliah memang sudah relevan dan tentu ada komunikasi dengan kampus masing-masing memberikan tanda bukti dan itu bisa diberikan pengakuan sebagian atau sepenuhnya gitu kan, tergantung dari apa yang menjadi hasil asesmen kami. Oke. Luar Jadi itu biasa udah sekali luar ya. biasa. Jadi Jadi tadi teman-teman bilangnya Universitas Cyber Asia juga saat ini baru memasuki usia 4 tahun. 4 tahun Iya. gitu ya. Jadi kedepannya apakah ada visi yang pengen Bapak capai nih, apalagi kan di tahun yang baru ini Atau nggak 2025 targetnya nih ya? Pak. Ya ataupun mungkin targetnya kelak, misalkan kayak 2 tahun ke depan
Universitas Cyber Asia harus lebih Bisa 20 negara, mencerdaskan. misalnya tadi kan bilangnya 11 negara gitu Pak. Apakah ada kayak target ataupun visi ke depannya apa nih Pak? Ya, jadi kami punya target 2029 insya Allah menjadi top 10 online university in Asia gitu ya. Jadi kami memang harus mencanangkan satu target yang memang cukup tinggi untuk memacu adrenalin dari tim kita untuk selalu meningkatkan kualitas. Biar bisa keluar dari comfort zone ya Pak ya. Biar terpacu terus. Ini Iya. udah 2025, 4 tahun lagi nih gitu. Iya. Harus terbaik di Asia, top 10 minimal. Ya, untuk universitas online. Yang online ya. Jadi terbentuknya Universitas Cyber Asia itu pada saat itu belum pandemi ya Pak ya? Inisiatif untuk membentuk ini sebelum pandemi dan dapat izin prinsip pada bulan September 2020. Jadi memang Pas inisiatifnya pandemi. sebelum pandemi ini boleh dikata bahwa mengakselerasi awareness masyarakat bahwa ini memang pas gitu. Oh, pas Iya, sekali ya jadi timingnya. Masa Fadli pikir 4 tahun, tapi 4 tahun pas banget gitu. Apakah bisa memang sudah ini kok memang sudah bisa diperkirakan? Dirintis sejak 2016-17. Oke, Sebelumnya jadi kan persiapan. Ya, Ancang-ancang. betul. ya Betul. untuk seperti ini yang tidak mungkin nggak bisa sekaligus langsung sehari seperti balik selesai. tangan, nggak Betul, mungkin iya, seperti betul. itu. Betul. Jadi tadi bilang 2029 ya menjadi top 10. Untuk ya, online full university. online. Dan kalau kayak gitu sekarang yang di Indonesia sendiri universitas online sudah berapa banyak Pak? Pesaingnya kira-kira Di Indonesia ini yang full online by perizinan itu ada 3 di Indonesia. Kemudian banyak perguruan tinggi sekarang itu beberapa prodinya sudah di online kan juga, tapi parsial. Oh, parsial Ya, doang. Oke. Ya. Kalau kami seluruh program studi. Keseluruhan, secara keseluruhan. Iya. Nah Pak, misalkan nih ya Pak ya, ini mungkin ada beberapa teman yang saat ini sedang melihat kita dari siaran langsung yang di Facebook ataupun mungkin setelah mendengarkan radio pengen nih untuk ikut gitu ya, ambil program di Universitas Cyber Asia. Nah misalkan katakanlah saya saat ini berada di Taiwan, saya pengen cari siapa tuh untuk bisa tahu informasi ini, kemudian cara daftarnya gimana, persyaratannya apa, apakah ada orang ataupun perwakilan nih yang ada di Taiwan nih untuk mendapatkan informasi seperti ini Pak? Ya, jadi kami memang satu ada di internet itu unsia.id itu dibuka, otomatis informasi bisa dieksplor di situ. Kemudian di sini juga kita punya partner 41 juga. Oh, 41. Dan yang kedua sebentar lagi RTI ya. Sebentar lagi RTI insyaallah kerjasama sehingga dengan bersama-sama ini kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Wis, luar biasa ya. Jadi tadi bilangnya udah dikasih tahu ya teman-teman ya. Pertama dapatkan informasinya melalui situsnya. Kemudian 2 itu adalah dari LSM yang ada di Taiwan, yaitu adalah teman baik kita 140. Kemudian ketiga ini alhamdulillah ya RTI bentar lagi nih teman-teman gitu loh. Jadi yang penasaran daftarnya lewat ketiga jalur ini teman-teman. Untuk mendapatkan Untuk dapat informasi juga, yang gitu. pasti jangan tunda-tunda ya teman-teman, karena ya kalau seandainya pendidikan secepat mungkin, semakin tunda semakin males nantinya. Biasanya gitu kan. Dari pengalaman Fahri ini pernah sekali misalnya izin 1 semester aja, bawaannya kalau untuk mulai lagi kayaknya susah. Kayak buat skripsi segala macam. Begitu sekarang ada niat, semangat, langsung cari informasi dan langsung daftar. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau ada kesempatan buruan deh ya teman-teman ya. Betul. Dan begitu dimulai nggak terasa selesai. Nah itu tuh. Betul. Meskipun pada saat itu ya tentu saja ya, karena teman-teman kan di sini kebanyakan juga adalah pekerja migran ya. Dan mereka kadang-kadang kerjanya mungkin mesti merawat akong atau ama yang kadang-kadang waktunya juga susah. Nah, tapi kan kalau untuk yang online kuliah online seperti ini bisa disesuaikan waktunya ya Pak ya. Lebih fleksibel ya. Fleksibel sekali kan. Iya. Yang terbayang biasanya kita berpikir adik-adik saudara-saudara kita yang bekerja itu kuliahnya agak repot. Tapi faktanya mahasiswa kami ini 60% lebih orang kerja, karena pengalaman menunjukkan bahwa orang yang kerja ini adalah orang-orang yang dalam tanda petik ini petarung-petarung ya. Jadi semangatnya juga lebih tinggi dibanding yang yang full time study. Jadi kami baru minggu lalu mengundang
lulusan terbaik kita untuk berbagi pengalaman kenapa bisa dia selesai 3,5 tahun sambil bekerja. Ternyata karena dia memang punya time schedule karena terbatasnya waktu, sehingga waktu yang terbatas itu dioptimalkan. Nah, itu tuh. Yang banyak waktunya justru tidak optimal. Betul, Jadi betul. Iya. ini Tarsok cara set of mind kita yang Iya. kadang-kadang berbeda. Betul. Karena berpikir kayak waktunya masih Masih ada, aja gitu. lah gitu. Tapi lain halnya kalau orang yang udah tahu nih targetnya gitu. Memang terbatas. Ya, terbatas, jadi langsung Iya. harus laksanakan sekarang. Saat ini juga. Itu faktanya. Ya memang seperti itu sih. Kalau nggak tarsok. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Terima kasih untuk Pak Ya, sama-sama. Abdul Wahab. Yang mana kalau untuk live kita akan lanjut lagi. Ya, jadi kalau ngomong-ngomong gitu, sekarang tadi dikatakan sudah ada 2 kali kelulusan ya Pak ya? Iya, 2 betul. kali kelulusan 4 tahun, berarti ada yang sebagian yang cuma berapa tahun udah, atau baru-baru Ada. ini kelulusannya nih? Ya, ada yang 3,5 tahun Oh yang tadi ya, selesai, 3,5 ya. tahun. Dan itu angkatan pertama, ya itu sudah sebagian udah besar sudah selesai, karena memang kami memberikan pelayanan yang sangat intensif kepada mahasiswa, Sabtu Minggu dan malam hari pun kadang kami layani, karena itu konsekuensinya. Karena kami sadari bahwa mereka ini kerja dan rentan Selisih waktu lagi. selisih waktu lagi. Jadi ya memang kami yang harus menyesuaikan juga. Ya. Oke deh, semoga target bisa tercapai dan semakin banyak Insyaallah. teman-teman yang juga kembali lagi melanjutkan pendidikannya, karena seperti di masyarakat Tionghoa mengatakan ya, katanya huo ta lao xie ta lao, berarti hidup sampai setua apapun itu juga harus belajar dan belajar, tidak ada yang namanya terputus dalam hal belajar. Betul. Itu jadi harus ditanamkan ya. Mungkin teman-teman yang di Taiwan juga tahu ya, banyak sekali orang-orang Taiwan, warga Taiwan sendiri yang boleh bilang apapun dipelajari. Iya. Jadi pengen rasa ingin tahunya, rasa ingin belajarnya itu masih Lumayan tinggi. bahkan ada Iya. juga yang istilahnya umur 60 tahun masih jadi mahasiswa, karena Iya, dia bilang katanya betul. lagi zamannya itu boleh bilang pendidikan susah, Iya. nggak memungkinkan. Nah sekarang ada Sekarang kesimpulan, saatnya. iya, Ada jadi kesempatan. jangan berpikir saya kan udah tua, nggak mungkin, nggak ada istilah tua untuk belajar. Nah, ini juga satu hal, karena memang mahasiswa kami ini ada yang sudah berumur 60 tahun. Oh ya. Wow. Dan yang paling penting lagi harus diingat bahwa kami jemput di kamar di rumah masing-masing. Kan begitu. Iya. Betul itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak Iya, Iya, kuliah. nggak usah kemana-mana, nggak usah bergerak, pokoknya udah tinggal buka, udah langsung bisa kan belajar bisa kan. langsung. Udah dikasih fasilitas Dibilang, begitu enaknya. Nggak ada komputer Pak, tenang, handphone sekarang juga bisa. Iya. Betul, kalau enggak ya nebeng orang juga boleh kan, ke Ya, enggak, ke di perpustakaan kafe. kan bisa, Warnet. perpustakaan Iya, warnet. perpus. banyak yang ke kafe untuk Iya, download boleh. materi. Iya, itu Boleh boleh itu. bilang sudah diberikan begitu kemudahan, kalau tidak dimanfaatkan rugi deh. Nah, Ya. itu tuh. Luar biasa. Kami ya. tunggu. Iya, Dengan ditunggu ya. senang hati Ingat loh dan- teman-teman, ditunggu ya. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai kedatangan Pak Wahab ke Taiwan ya. Katakan ini bukan yang pertama ya Pak ya. Iya, betul. Sudah beberapa kali ya. Karena dulu Pak Abdul Wahab itu juga adalah Sekjen Kemenaker ya. Iya, betul. Wah. Jadi juga sudah berapa kali Pak ke Taiwan ya Pak? Mungkin suka sebelumnya 2-3 kali barangkali ya. Wah, 2-3 kali. Dan Ini terakhir kali ketiga. kapan datangnya Pak? Kalau bisa Mungkin ingat. sekitar 2016 barangkali. 2016, wah. Jadi ada jeda. Jeda lumayan hampir Lumayan. 10 tahun ya. Iya. Dan kemarin itu kan sebagai porsinya sebagai Sekjen. Kemenaker kan. Iya, Kemenaker. Jadi Kemenaker. otomatis juga ada kaitannya juga dengan sekarang nih ya. Masih. Memberikan pendidikan untuk ya Iya. teman-teman PMI. Iya. Kalau dilihat dari terakhir Bapak Wahab datang ke Taiwan sama sekarang, ada gak perbedaannya? Kemarin kan sempat ketemu dengan teman-teman ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi ini khusus untuk Taiwan ini salah satu tujuan penempatan PMI yang memang spesial karena ketat ya. Ya, Taiwan ini relatif ketat, uji kompetensinya sebelum berangkat, trainingnya Betul. itu kan memang wajib passing grade-nya ya.
dan itu mudah-mudahan itu tetap dipertahankan karena itu quality control. Kemudian yang keduanya bahwa ya kalau kemajuan Taiwan ya surprise ya, luar biasa. Tidak ke sini beberapa lama tapi udah disulap. Disulap. Ya, luar biasa kemajuan ya gitu ya. Dan tentu kita syukuri itu karena ya tentu saja makin maju Taiwan ini, saudara-saudara kita yang bekerja di sini juga kan makin nyaman, makin bahagia gitu ya. Dan mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut gitu ya. Ya, insya Allah. Dan saya sebagai orang yang pernah berkecimpung puluhan tahun di Kementerian Ketenagakerjaan, tentu sangat bahagia mendengar progres dari sekarang ini ada 300.000 ya, bukan jumlah yang kecil. Ya tentu di sana sini ada challenge menjadi PR dari tim kepala Kadin di sini. Tapi that's life ya, selalu ada tantangan di kampung juga selalu ada dinamika. Yang penting kerjasama antar kita, pemerintah Indonesia dan di Taiwan ini selalu kompak, insya Allah bisa selesai. Dan jangan lupa ya, pendidikan juga penting. Jangan jadi teman-teman yang saat ini sebagai PMI, ya jangan kan tidak berharapkan selalu dari PMI. Kita juga tetap mesti memberikan kontribusi juga kembali lagi ke Indonesia. Nah, menggunakanlah kesempatan di sini juga ya untuk belajar. Belajar dari masyarakat Taiwan, mungkin cara kerja mereka, bagaimana mereka bisa mengatur efisiensi kerja dan efektivitas. Kemudian juga pada kesempatan ini nggak ada salahnya untuk mungkin melanjutkan pendidikan. Entah itu pendidikannya mungkin kerajinan segala macam, di sini kan banyak sekali disediakan pendidikan ini yang harus dimanfaatkan juga ya. Ya, dan dari pertemuan kemarin kita ada 100 orang kita undang dengan kerjasama 140. Setelah kami tanya jawab, memang semuanya berpikir kalau pulang ke Indonesia ingin ada usaha, begitu kan. Dan kami dari Asia Cyber University tentu akan menjadikan ini salah satu program utama di dalam pengabdian masyarakat ya. Mudah-mudahan setelah mereka pulang, kami dari Asia Cyber University akan tetap membentuk satu komunitas sehingga kita tetap melayani meskipun sudah tamat. Ini yang terpenting. Mudah-mudahan dari langkah kecil ini pada akhirnya nanti menjadi satu klaster wirausahawan yang sukses karena sudah belajar di sini. Wah, itu luar biasa sekali ya. Jadi jangan pernah istilahnya terhenti dan puas dengan apa yang ada sekarang, tetapi kita harus terus berkembang, terus maju. Itu yang harus kita tanamkan. Karena hidup nggak sampai di sini saja. Kita masih belum tahu. Apalagi sekarang kemajuan teknologi yang begitu pesatnya. Kalau begitu kita berhenti, kita akan tertinggal jauh. Iya, betul. Tertinggal jauh, kita ngejarnya itu setengah mati. Mendingan kita jalan dibanding nanti kita harus lari. Betul sekali. Ini mungkin karena masalah waktu nih Pak ya. Ada nih kata-kata yang pengen disampaikan nih kepada teman-teman semuanya, khususnya bagi para PMI yang ada di Taiwan di saat ini Pak. Apakah ada sesuatu yang pengen Bapak sampaikan kepada mereka semua gitu? Iya. Yang pertama adalah maksimalkan kesempatan belajar di sini. Karena sesungguhnya tujuan utama datang ke sini tentu ada sisi-sisi finansial, tapi yang paling penting lagi adalah meningkatkan kapasitas pribadi sehingga pulang ke Indonesia bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa menghasilkan income dan bisa mandiri berwirausaha untuk kesejahteraan keluarganya masing-masing. Yang kedua, dengan adanya universitas full online ini, silakan kami tunggu untuk memanfaatkannya, dan ini sangat reasonable Bu. Uang sekolah yang kami tawarkan untuk adik-adik ini cuma 3 juta per semester, dan boleh dibayar 3 kali, itu dicicil. Jadi saya kira uang sekolah dan itu udah diakui juga adik-adik, insyaallah reasonable, dan tentu saja penugasan dalam konteks sistem perkuliahan ya, itu memang kita tidak ada toleransi untuk kualitas. Tugas akhir tetap ada, itu standar. Tapi kami akan memberikan pembimbingan, pendampingan yang intensif semaksimal mungkin. Dan jaga nama baik
keluarga, Mhm. negara kita di sini, lakukan hal-hal yang positif, hindari melakukan hal-hal yang negatif di luar aturan, sehingga bisa pulang dengan bahagia, dengan baik, menyelesaikan kontrak kerja di sini dengan baik, sehingga kembali juga dengan baik dan tenang. Terima kasih. Luar biasa. Amin, terima kasih. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ya, jangan pernah berhenti dan untuk pendidikan. Betul. Entah Anda di mana, jangan berpikir, oh saya di Udah sini sampai kan di sini buat aja bekerja, dulu. tapi kan ada waktu Anda. Kurangilah waktu bertiktok, ya kan? Ya. Ya. Kurangilah waktu yang Ngomong-ngomong namanya aja, game, gimana? ya kan? Iya. Buang waktu ini mungkin Anda pikir 10 menit aja atau setengah jam saja, tapi setengah jam saja kalau untuk Anda ikut kuliah itu sudah cukup ya Pak Sudah ya. cukup. Ditambah tugas-tugasnya nanti udah gitu juga akan bertemu dengan orang-orang yang boleh bilang akan memberikan semangat juga untuk kita semua. Betul. Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Wahab, Abdul Wahab Bakmona atas kehadirannya dalam acara kami, dan sekali lagi semangat untuk kita semua. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Bye. semua. Saya juga dari Asia Cyber University mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RTI. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita melakukan hal yang lebih banyak lagi, hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Taiwan dan Indonesia. Amin. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih. Terima kasih.